Oke, semuanya selamat malam ya. Jadi di hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kita di malam hari ini. Untuk link Slido-nya akan saya kopikan ke Discord, ke Discord lagi ke Zoom ya ini. Dan kita akan mulai untuk materi kita. Oke, materi kita agak anget-anget nih untuk malam hari ini nih. Jadi tolong baik-baik ya, dilihat baik-baik. Oke, baik, selamat malam. Kita akan mulai pembelajaran kita. Materi kita untuk malam hari ini adalah tentang OOP ya, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin PBO, begitu ya. Oke, selamat malam. Baik. Ini, jadi agendanya kita di malam hari ini adalah intro dulu. Kita ngomong dulu ya OOP sedikit gitu ya. Kita ngomongin apa itu OOP, kemudian OOP di JavaScript itu seperti apa sedikit aja ya. Habis itu kita akan ngomongin tentang pilarnya OOP-nya. Begitu. Di saat kita ngomongin pilar OOP ini, kita lebih banyak ngomongin tentang teorinya. Kenapa? Karena pada saat masuk ke React yang akan kita gunakan itu bukan versi kelas. Jadi versi fungsional di mana OOP tidak terlalu diberatkan di situ. Oke ya. Jadi pembelajaran malam hari ini sebenarnya nice to know untuk pembelajaran React. Tapi kalau untuk secara core programmingnya itu sebenarnya cukup dibutuhkan. Begitu ya jadinya ya teman-teman. Jadi kita akan masuk untuk hari ini. Intro dulu aja kita. Oke, kita akan ngomong tentang pembelajaran yang sederhananya. Kita ngomong tentang sesuatu yang bernama smartphone. Oke, jadi katanya nih berdasarkan statistik, ya, statistik nih katanya nih ya, 6,64 miliar orang di dunia itu sudah menjadi pengguna smartphone atau katanya minimal mempunyai smartphone. Oke, jadi kalau diterjemahkan nih jadi persentasenya ya, oke, itu artinya adalah 83,72% di dunia. Oke, orang di dunia itu sudah memiliki smartphone, katanya. Oke, termasuk salah satunya itu adalah Anda, bukan? Oke. Nah, kalau ada yang nanya, ini datanya berdasarkan Bank MySell ya. Itu bisa diklik tuh datanya dari situ. Jadi saya ngomong tidak berdasarkan data yang aneh-aneh gitu ya. Oke, kemudian kita ngomong lebih lanjut, lebih dalam kita akan ngomongkan lagi tentang smartphone. Oke. Smartphone itu umumnya punya apa aja sih? Nah, gitu ya. Smartphone itu umumnya punya yang dari jeroannya ya, atau dalemannya gitu ya. Biasanya tuh ada tentang CPU-nya atau tentang prosesornya begitu ya. Kemudian Anda ngomongin tentang memorinya dan juga ngomongin tentang storage-nya. Kira-kira seperti ini misalnya. Oke, sekali lagi ya, ini misalnya ya, permisalan saja. Misalnya kita punya CPU seperti yang namanya disebutkan di sini ya, Dragon Snap ataupun Exynos ya, gitu ya. Oke, kemudian kita ada ngomongin juga tentang memorinya atau RAM-nya, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan seterusnya gitu. Dan ada juga storage atau capacity-nya, itu di 32 GB, 64 GB, 128 GB, dan seterusnya. Oke, atau kalau kita ngomongin tentang contoh deskripsi suatu smartphone katanya. Oke, di sini ya kita coba lihat ya. Contoh ya, ini cuma contoh. Sebuah smartphone dengan nama Samsung S22 katanya. Dia itu memiliki CPU Dragon Snap 1 Gen 8 katanya. Punya memorinya 8 GB dan storage-nya itu di 256 GB. Oke. Dengan penjelasan deskripsi smartphone yang seperti ini. Oke. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita sudah berhasil mengelompokkan suatu smartphone itu berdasarkan orientasi terhadap objeknya. Gitu. Wow, bisa begitu ya ternyata ya. Atau dalam istilahnya ngoding, oke, ini disebut dengan pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Oke. Lalu sekarang kita punya pembahasannya. OOP atau yang tadi ya, PBO atau OOP. Pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Ini apaan sih? Nah, gitu ya. Oke, mari kita lihat terminologinya. Oke, katanya OOP itu adalah sebuah mata kuliah pada program studi teknik informatika yang terdiri dari 14 pertemuan. Loh, salah ya ternyata ya. Jadi salah, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Oke, tapi kita kembali lagi ya. Apa itu OOP? Ya, OOP ini sebenarnya adalah, nah ya kita lihat nih, paradigma atau model atau suatu konsep dalam pemrograman yang mendefinisikan desain dari perangkat lunak ya atau software dalam bentuk objek. Ingat, dalam bentuk objek sesuai dengan keadaan nyata.
bukan dalam bentuk fungsi dan logikanya aja. Gitu ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran tentang OOP, tentunya kita juga harus mengenal istilah-istilahnya dalam dunia OOP ini, dalam pemrograman OOP ini. Gitu ya. Yang paling penting adalah kita harus mengetahui dua hal ini, yaitu sesuatu yang bernama kelas dan yang bernama objek atau instance-nya. Oke, dan tentunya objek yang ini bukan objek yang ada di dalam JavaScript ya, berbeda lagi. Oke, jadi ada kelas, ada objeknya atau instance-nya. Kalau bahasa kerennya ngomongnya lebih banyak ke instance-nya. Oke, objek yang kita ngomongin objeknya dulu ya, atau instance itu adalah entitasnya. Oke, yang membungkus data dan sifat. Di mana data ini umumnya unik antara satu objek dengan objek yang lainnya. Kalau kelas, oke, kelas itu adalah cetak birunya atau blueprint-nya yang ngedefinisiin seluruh data yang adanya. Datanya kalau di dalam kelas itu disebut dengan properti atau atribut. Dan ada juga fungsi-fungsinya di dalam kelas tersebut atau istilahnya disebut dengan metode. Jadi banyak istilah baru ya, ada objek atau instance, ada kelas. Di dalam kelas itu bisa ada properti atau atribut. Kalau bingung itu mungkin variabel gitu ya ngomongnya ya. Oke, dan juga ada fungsi. Istilahnya di dalamnya metodenya apa. Oke, disclaimer saya juga sering kepleset kok ngomongin ini. Jadi tenang aja ya, begitu ya. Oke. Kemudian kita ambil contoh kalau kita kembali lagi ke istilah smartphone tadi. Oke ya. Kita bingung nih, wah objeknya apa? Kelasnya apa gitu ya. Oke. Kita coba ambil contoh dari sini. Smartphone yang tadi. Contoh misalnya, contoh objek itu adalah sebuah Samsung S22. Nah, itu jadi objek tuh. Ataupun misalnya ada yang lain lagi, namanya Xiaomi Poco M4 Pro, begitu katanya. Oke ya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kelas itu contohnya adalah blueprint-nya kan, cetak birunya kan. Itu adalah sih smartphone itu sendiri. Itu menjadi suatu kelasnya. Dan dia itu punya dalemannya yang tadi kita bilangin itu ya, yaitu ada variabelnya atau propertinya atau atributnya dan juga ada functions-nya atau metodenya. Propertinya yaitu berupa apa? Berupa si CPU-nya tadi, berupa si memorinya tadi, berupa si storage-nya tadi. Nah, juga ada metodenya atau fungsinya. Smartphone-nya bisa diapain gitu kan. Mungkin kita ngomong, wah smartphone tuh bisa nyala loh, bisa disentuh loh, bisa di swipe loh, horizontal ataupun vertikal loh, dan sebagainya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, ya udah kita masuk habis ini. Sekitar kita udah ngomongin ya OOP itu apa, terdiri dari kelas dan objek begitu ya. Kita akan coba deklarasiinnya gimana sih kalau di JavaScript. Oke, tadi kan kita ngomong nih ya, contohnya yang ini nih gitu kan ya. Udah ada kelasnya, udah ada objeknya gitu kan. Kita akan coba untuk definisiinnya. Gimana cara kita definisiinnya? Nah, kita kembali nih ya ke VS Code berarti sekarang. Oke. Jadi di dalam sini katanya ada kelasnya. Kelasnya tadi namanya adalah smartphone. Gitu ya. Oke. Nah, cara declare-nya, cara deklarasinya itu gimana? Ya udah, kebetulan di JavaScript kalau kita ingin mendeklar suatu kelasnya, itu juga kita ngomong dengan kelas istilahnya. CLASS. Kelas. Kemudian nama dari kelasnya apa? Nama dari kelasnya adalah si smartphone. Tadi kan nama kelasnya smartphone kan? Ya udah kelas smartphone. Oke. Lalu caranya gimana? Apakah sama dengan? Tidak. Dia tidak di-assign, tapi dia membuat suatu bloknya sendiri. Jadi kelas smartphone blok. Begitu. Oke. Kemudian di dalamnya, nah kita pengen deklarasi propertinya. Gitu kan ya. Kita pengen deklarasi propertinya. Gimana caranya kita mendeklarasi propertinya? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan suatu metodenya, suatu fungsinya. Oke, fungsi yang akan dijalankan. Dijalankan, oke, ketika suatu objek atau instance dari kelasnya ini itu dibuat. Namanya adalah, ada yang tahu? Mungkin sudah pernah atau bergelut lama di OOP gitu ya, boleh ngomong gitu kan? Oke ya, udah ada yang tahu ya. Terima kasih ya Mas Pandu ya. Namanya adalah constructor. Ini adalah suatu metode. Oke ya.
Jadi beda ya dengan yang ada di function yang biasa kita bikin ya. Kalau function kan kita harus deklarasikan sebagai function, nama functionnya apa, begitu ya. Oke, kalau di dalam kelas kita mendeklarasikan suatu fungsi, itu tidak perlu dengan kata-kata function. Oke ya. Nah, itu berbeda nih. Jadi cara nulisnya aja udah beda. Constructor adalah suatu metode, berarti dia anggap aja kayak function gitu ya. Function. Berarti kita bikin seperti ini. Oke? Kita bikinnya begini dulu ya. Kemudian di dalam sini kita akan mendeklarasikan propertinya. Properti itu kalau nggak tahu bingungnya variabel ya gitu ya. Oke? Cuman di sini namanya atribut. Properti atau atribut. Begitu. Oke? Nah, di dalam sini gimana cara kita declare-nya? Gimana cara kita deklarasiinnya? Kita harus menggunakan suatu kata kuncinya yang mengarah kepada kelasnya ini. Oke, yaitu si ini. Oke, kita harus pakai kata kunci baru lagi nih untuk menyatakan si kelasnya, yaitu si ini atau bahasa Inggrisnya this. Nah, gitu ya. This itu ditemani dengan dot, titik, kemudian kita declare nama propertinya maunya apa. Oke, tadi nama propertinya kita punya CPU, punya memorinya, dan punya storage-nya. Berarti kita punya this.cpu, this.memory, memory, dan this.storage. Nah, begitu cara deklarasinya nih. Oke, kita baru deklarasi properti. Tadi kalau kita lihat, kita juga ingin memiliki deklarasi metodenya. Metode ya, metodenya bisa nyala, bisa disentuh, swipe horizontal atau swipe kiri, swipe kanan ya saya ngomongnya ya. Oke, gimana? Di luar constructor baru kita bisa ngedeklarasiin functions-nya, deklarasiin metodenya. Deklarasi metode. Oke, gimana caranya? Ya itu tadi ya, misalnya ada bisa nyala, nama metodenya bisa nyala. Oke, sama nih kayak kita panggil constructor nih, kita ketik di sini bisa nyala, bisa nyala. Oke, kurung buka, kurung tutup, karena dia fungsi. Begitu kan ya, karena dia metode itu fungsi ya, anggap aja begitu ya. Oke, cuman kalau di OOP istilahnya metode. Kemudian ada apa lagi? Bisa disentuh katanya, bisa disentuh kan, bisa di-touch, bisa disentuh katanya. Kemudian ada apa lagi? Tadi swipe horizontal ya, swipe horizontal itu berarti kiri sama kanan. Swipe kiri. Kemudian ada swipe kanan. Ceritanya kita belum deklarasi logiknya ya, jadi masih kosongan. Atau kalau kita save mungkin dia langsung naik ke atas. Oke, jadi deklarasi metodenya seperti ini. Oke, jadi di titik ini kita sudah berhasil untuk membuat kelasnya. Oke, kelas smartphone-nya. Lalu sekarang pertanyaannya, ini saya hapus dulu ya untuk supaya bisa kelihatan. Kemudian pertanyaannya adalah cara kita mendeklarasikan instance-nya. Deklarasi objeknya atau istilahnya instance-nya itu gimana? Misalnya tadi saya punya objek namanya Samsung S22 ataupun Xiaomi Poco M4 Pro gitu ya. Oke, yang saya declare yang Samsung dulu deh misalnya gitu ya. Oke, kita coba declare. Ya, declare-nya gimana? Kita ya udah pakai anggap dia sebagai variabel biasa. Let misalnya namanya Samsung S22 adalah sama dengan atau pakai cons juga boleh ya. Cuma di sini biasanya lebih pakai let. Oke, kemudian kita akan membuat berdasarkan cetak biru yang bernama smartphone ini. Gimana caranya? Ya, kita menggunakan kata-kata kita akan membuat suatu instance yang baru. Baru. Nah, kata kuncinya berarti akan membuat sesuatu yang baru berdasarkan blueprint atau cetak biru yang ada, yaitu dengan kata-kata new. Oke, baru new. Oke. New apa? New kelasnya. Nama kelasnya apa? Smartphone. Oke, kemudian kita akan panggil dia seperti layaknya metode ini. Pada saat dia panggil metode seperti ini, kalau kita hover, yang akan kita panggil sebenarnya adalah konstruktornya. Karena dia kosongan, jadi kita ikut kosongan. Seperti itu ya. Oke? Dan begitu juga dengan yang tadi ya, misalnya Xiaomi itu tadi ya. Let Xiaomi. Apa sih tadi? Poco M berapa tadi? M4 Pro misalnya, M4 Pro. Misalnya begitu. Ya udah, kita bikin juga new smartphone.
Jadi kita membuat dua objek berdasarkan satu cetak biru yang sama. Oke, kemudian kita akan coba nih, ya. Kalau dijadiin LED, dijadiin suatu variabel, berarti kita bisa cetak dong ya untuk kita lihat. Nah, bisa nggak ya? Kita coba konsol log. Samsung S22. Kita coba konsol log lagi. Xiaomi Poco M4 Pro. Kalau kita jalanin kode ini nih sekarang, indeks OOPJS ini, kita jalankan. Oke ya. Maka hasil akhirnya bukan lagi dianggap sebagai objek biasa. Bukan objek biasa. Wah, gitu ya. Oke, jadi sudah bukan objeknya si JavaScript seperti umumnya. Yang cuman curly bracket doang. Kalau kita lihat nih sekarang, bentukannya adalah seperti ini. Depannya itu ada nama kelasnya. Smartphone. Kemudian objek biasa. Begitu jadinya. Oke? Jadi sudah bukan objek biasa lagi, tapi sebuah objek dengan namanya adalah smartphone, kemudian dia kurung buka dan kurung tutup. Ini kita akan pelajari nanti kenapa dia cuma kosongan. Oke ya, tapi untuk sampai di sini, ini adalah cara kita untuk mendeklarasikan kelas dan instance-nya. Kelas dan objeknya ya, oke? Terserah ya mau pakai nama apa ya, ada yang ngomong istilahnya objek, ada yang ngomong namanya instance gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, sampai di sini dulu. Kita coba lihat Slido. Apakah ada pertanyaan? Wah, beda function sama metode apa ya Kak? Ini cuma perbedaan nama aja ya. Jadi kalau di OOP itu istilahnya itu bukan function tapi metode. Tapi sebenarnya sama, itu juga fungsi gitu loh. Fungsi di dalam kelasnya. Gitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu. Kak, saya masih bingung penggunaan this ini. Apakah harus dibuat opsional? Oke, kalau saya lihat fungsinya mirip seperti variabel untuk menyimpan nilai. Oke, ini sebenarnya akan kembali ke dalam dalemannya si JavaScript itu ya. Oke, jadi dia menyatakan bahwa kalau misalnya kita ingin membuat suatu kelas di dalam konstruktornya itu, kita ingin mendeklarasikan suatu variabel, itu kita harus menggunakan keywordnya adalah this dot diikuti namanya apa. Oke, kalau ingin belajar lebih lanjut tentang this di dalam JavaScript itu sendiri, itu pembelajarannya dalam satu pertemuan ini pun tidak akan cukup karena itu terlalu kompleks. Oke, jadi kita fokusnya untuk OOP ini, ya, untuk OOP ini untuk mendeklarasikan suatu variabel, ya, oke, kita di dalam konstruktor akan menggunakan kata-kata this. Seperti itu ya, oke, dia akan merefer ke si smartphone itu. Kita tahunya cukup seperti itu aja. Oke, ya, karena kita menggunakan cara penulisan ala OOP di JavaScript. Gitu ya jadinya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Apa perbedaannya konstruktor dan metode? Oke, di keterangannya sama-sama metode. Oke, baik. Ini tahan dulu ya pertanyaan yang ini, nanti kita akan lihat karena kita akan tahu setelahnya. Maksudnya si konstruktor itu apa. Jadi ini saya tahan dulu ya. Oke. Deklarasi metode tidak perlu menggunakan kata-kata function. Betul, ya. Kalau di dalam kelas jadinya memang seperti itu. Di dalam kelas, bloknya kelas, ingin declare metode, nggak usah pakai kata-kata function. Oke, nggak bisa pakai arrow function ya. Oke, tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan arrow function. Oke, kira-kira seperti itu. Aduh, yang tadi yang kecentang lagi. Ya udah, maaf ya. Nanti kita bisa lihat yang itu. Saya mau tanya, kadang saya buat aplikasi Vanilla.js ada yang pakai self begitu. Oke, kapan kita pakai this, kapan kita pakai self? Ini sebenarnya yang saya ingin hindari ketika membahas ini ya. Ada kata-kata this, ada kata-kata self. Oke, ini juga pembelajarannya akan masuk ke dalam si intinya di dalam JavaScript itu sendiri. Jadi saya mohon maaf, saya tidak membahas ini ya, karena ini nantinya akan terlalu dalam ke dalam engine-nya atau mesinnya si JavaScript itu sendiri. Oke, jadi saya mohon maaf saya tidak membahas ini, tapi ini situ bisa cari-cari sendiri ya, apa perbedaannya this versus self gitu ya di JavaScript. Oke, tapi warning itu bacaannya berat. Oke. Kemudian terakhir, kenapa tidak pakai nama kelasnya saja saat merujuk ke property class? Nah, property class yang ini ya. Jadi maunya smartphone.cpu begitu ya. Ya, kebetulan memang yang membuat JavaScript ngebikinnya seperti itu ya. Jadi kita hanya mengikuti saja. Oke? Mohon maaf ya kalau itu ya. Saya centang dan kita akan bahas ke selanjutnya dulu. Mohon maaf ya pertanyaan lain saya tahan dulu. Oke? Kemudian kita lanjut. Ya.
Ini ya, jadi ya OOP di JS itu yang seperti ini, tapi catatan nih, ada catatan ya. Oke, perhatikan outputnya adalah smartphone, bukan objek biasa. Ya, tadi kita lihat ya, smartphone objek kosong, bukan objek kosong aja gitu. Perhatikan perbedaan di sini. Oke, kemudian outputnya ini terjadi karena di dalam JS objek hasil OOP akan memiliki nama kelas di output objeknya. Jadi ini perbedaannya. Kita tahu, oh ini kelas loh, gitu. Ini kelas instance loh, gitu. Oke ya, kelas objek loh, bukan objek biasa. Eits, kebuka. Maaf. Oke, kita bahas ya selanjutnya ya. Udah ada yang nemuin anomalinya belum di kode sebelumnya katanya? Ya, iya. Propertinya nggak nampak katanya. Kan kita declare CPU memory storage layaknya objek biasa. Tapi kok CPU memory storage-nya nggak nongol sih? Nah, gitu kan. Oke. Nah, ini terjadi karena kita belum ngeset si propertinya. Ya, kita belum ngeset properti awalnya. Ngeset itu artinya kita belum assign properti awalnya. Pertanyaannya sekarang, caranya gimana? Oke, yuk kita coba modifikasi lagi untuk kodenya yang ini sekarang supaya bisa menerima value awalnya. Oke ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, ini yang tadi ditanyain. Apakah perbedaannya konstruktor dengan metode biasa? Oke, konstruktor adalah suatu metode atau suatu fungsi yang akan dijalankan, oke, ketika kita membuat suatu instance-nya. Jadi new smartphone kurung buka kurung tutup ini kan ini fungsi ya berarti ya. Fungsi apa sih yang dipanggil? Metode apa sih yang dipanggil? Metode yang dipanggil adalah si metode konstruktornya. Gitu. Oke. Jadi kalau ini adalah suatu metode, ini adalah suatu fungsi, konstruktor adalah suatu fungsi, berarti bisa dong kalau saya berikan parameter di dalamnya. Oke? Dan jawabannya adalah bisa. Misalnya, saya ingin menerima fungsi konstruktor ini, metode konstruktor ini, saya ingin menerima 3 parameter, yaitu untuk si CPU-nya, memorinya, dan storage-nya. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Sekarang kita mulai lihat keajaiban, keanehan di sini ya. Saya nulis namanya adalah CPU, memory, dan storage. Oke? Wah, namanya kok mirip-mirip nih. Oke, ingat this.cpu adalah kita mengassign suatu variabel di dalam kelas smartphone-nya. Oke, sedangkan CPU ini adalah parameternya di dalam metode konstruktornya ini. Berarti bisa dong kalau saya assign this.cpu sama dengan CPU. This.memory sama dengan memory. This.storage sama dengan storage. Karena this.cpu mengarah pada properti yang ada di dalam kelas smartphone dan CPU ini akan mengarah di dalam parameternya si konstruktor. Hati-hati, di sini jadinya berbeda. Oke, kemudian berarti pertanyaannya sekarang, loh kalau kayak gitu, bagaimana cara saya masukinnya? Cara saya masukinnya sekarang, kalau kita hover ke new smartphone ini, dia sudah menerima CPU, memori, dan storage. Jadi kalau tadi terimanya kosongan, gitu ya, pasti error ya di sini ya, maaf. Kita lihat, kita hover, tidak memberikan apa-apa. Pada saat kita menerima 3, kita hover lagi ke sini, dia sudah menerima 3. Tuh, CPU, memori, dan storage. Lalu gimana caranya? Ya udah, kita tinggal tulis deh. Misalnya kita asumsinya 3-3-nya itu string ya. Oke? Misalnya ya, 3-3-nya itu string. Katanya. Oke? Ini saya nggak tahu nih. Sebenarnya saya bakal nulisnya apa ya. Misalnya tadi DS gitu ya. 8 Gen 1 misalnya kan. Kemudian tadi ini pakainya 8 GB. Kemudian storage-nya adalah misalnya 128 GB. Kemudian yang ini mungkin pakainya adalah apa ini? Saya tidak tahu ini ya. Misalnya DS888 misalnya. Misalnya ya, sekali lagi ya. Oke, kesalahan penamaan ya udahlah gitu. Ini RAM-nya adalah 6 GB dan storage-nya adalah 256 GB. Sekarang kalau kita jalankan lagi kode ini. Oke ya. Semoga ya nongol ya. Semoga nongol ya. Kita coba lihat sekarang. Apakah dia akan bertindak seperti layaknya objek biasa? Tuh, kita lihat. Oke, objek smartphone
sudah memiliki properti atau atribut CPU, namanya adalah DS8 Gen 1, memorinya 8 GB, storage-nya 128 GB. Smartphone yang satu lagi menyatakan si Xiaomi ini adalah CPU-nya DS888, memorinya 6 GB dan storage-nya 256 GB. Oke, nah berarti sampai di sini kita sudah berhasil nih mendefinisikan kelas smartphone dan instance-nya yang memiliki data yang berbeda-beda untuk setiap instance-nya. Unik kan ya jadinya, Samsung S22 ya begini smartphone-nya. Xiaomi ya begini smartphone-nya. Beda nggak? Beda. Blueprint-nya sama nggak? Sama. Nah, gitu ya jadinya ya. Oke? Sampai di sini dulu, kita coba lihat Q&A lagi. Kelas ini apakah ada argumennya? Nah, ini ya, udah terjawab ya. Jadinya adalah ada ya, argumennya bisa ya. Oke. Kak, apakah boleh lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas yang sama? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Di dalam bahasa lain, oke, saya harus ngomong ya, karena ini saya harus refer ke bahasa lain ya. Itu mungkin bisa untuk menggunakan ini. Tapi kalau di sini kita coba aja lihat ya, bisa nggak ya? Konstruktor. Kita bikin ya, misalnya ya konstruktor yang satu lagi kosongan gitu ya. Apakah bisa? Disk CPU-nya kosong, disk memorinya kosong, gitu ya. Disk.storage-nya kosong. Oke, kalau kita coba nge-new nih sekarang, oke, apakah bisa? Let misalnya coba aja gitu ya. New smartphone. Smartphone. Apakah dia bisa? Dia ada pilih atas bawahnya enggak? Enggak ada. Artinya apa? Artinya adalah tidak bisa memiliki dua konstruktor. Oke? Jadi berbeda ya. Mungkin kalau yang udah pernah pegang bahasa lain ada yang bisa multiple constructor. Tapi di dalam JavaScript tidak ada. Oke? Kira-kira seperti itu. Apakah disk mewakili merek HP, Kak? Enggak ya. Disk ini mewakili kelas smartphone itu jadinya. Oke? Bukan mewakili merek HP. Merek HP-nya diwakili di dalam si objeknya ini aja. Gitu ya. Oke? Maksud dari deklarasi metode, bikin fungsi. Deklarasi metode tuh bikin ya. Bikin lah ya. Aduh. Bikin atau deklarasi. Oke? Bikin atau deklarasi. Deklarasi, gitu ya. Oke? Nulis properti, kalau nama sama tetap harus ditulis ya, tidak seperti objek. Iya, betul. Ya, harus ditulis ya. Oke? Kelas ini otomatis dikasih kembalian return dari kelasnya itu sendiri. Betul, ketika kita nge-new. Kalau kita ngelihat kita new, konstruktornya akan mengembalikan objek smartphone itu. Ingat ya, ini objeknya ya. Jadi kembalikan ke sini. Makanya hasilnya seperti ini. Oke. Yang menjadi parameter konstruktor itu nama variabel atau nilainya. Ya terserah kamu. Kan ini fungsi. Kalau fungsi kamu mau taruh namanya apa aja, sesuka kamu kan. Kamu mau taruh nama param 1, param 2, param 3 juga boleh. Asal jangan lupa aja ya dipakainya. Oke. Review tugas dong Kak. Wah ini lagi bahas OP ya. Untuk yang itu tahan dulu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Oke ya. Aman sampai di sini? Oke. Kalau aman, kita akan coba untuk lanjut ya. Kalau begitu, oke. Nah, sekarang kita punya pertanyaan selanjutnya. Ya, bagaimana bila sekarang kita ingin mendefinisikan si metodenya? Kalau tadi kita udah mendefinisikan propertinya, atributnya. Sekarang kita pengen ngedefinisiin si metodenya. Kita pengen bikin logiknya. Wah, gimana ya caranya ya? Oke, jadi jawabannya adalah coba kita modifikasi lagi deh kodenya. Gitu ya. Oke. Misalnya sekarang saya ingin memiliki suatu metode baru. Ya, jadi yang ini kita nggak sentuh dulu ya. Kita sentuhnya yang bawah sini. Oke. Misalnya kita akan membuat metode untuk menjelaskan semuanya ini. CPU-nya apa, memorinya apa, storage-nya apa. Atau mungkin kita akan ngomongin adalah perlihatkan spek. Perlihatkan spek. Spesifikasi. Misalnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini tuh ceritanya saya hanya ingin mengembalikan suatu string. Mengembalikan suatu string. Oke ya, mengembalikan.
Berarti kata-katanya mengembalikan adalah dengan kata-kata return. Oke, return. Kita returnnya apa ya? Oke, di sini saya mulai akan menggunakan template literal ya per hari ini ya. Jadi bagi yang kemarin belum mencoba membaca karena sudah diminta nyoba cari-cari gitu ya. Oke, maka tolong dicoba cari. Di sini saya akan menggunakan template literal, yaitu saya menggunakan backtick di sini. Kemudian saya nulis CPU-nya. CPU-nya sekarang saya ingin cetak nama CPU-nya apa ya? Berdasarkan instance yang dibuat ini sendiri-sendiri. Oke, berarti saya gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan menggunakan kita memanggil si CPU-nya. This.cpu. Oke, this ya. Jadi kata-katanya kalau di dalam sini kita panggil harus ada kata-kata this-nya. Jadi kita pakai $ curly bracket this.cpu. Oke, kemudian saya pengen tulis memorinya. Memorinya adalah this.memory. Memory. Dan yang terakhir satu lagi adalah storage-nya. Adalah this.storage. Oke, sehingga cara manggilnya gimana? Oke ya, cara manggilnya gimana? Saya pengen lihat Samsul S22 punya spek nih, gitu ya. Caranya gimana? Ya, maka caranya adalah dengan karena ini return-nya string ya, berarti nanti saya harus konsolok ya pada saat manggilnya. Jadi saya konsolok juga. Oke, saya panggil instance Samsul S22-nya. Oke, saya pengen lihat speknya. Dot perlihatkan spesifikasi. Begitu ya. Dan yang satu lagi saya juga konsolok untuk yang Xiaomi misalnya. Dot perlihatkan spesifikasi. Kurung buka, kurung tutup. Jadi cara manggilnya sekarang berdasarkan instance-nya. Oke, berdasarkan instance-nya kita pengen panggil metodenya. Oke ya, jadi sekarang kalau kita lihat nih, apakah berjalan kodenya? Bohong Kak, caranya bukan gini katanya. Caranya adalah seperti itu. CPU titik 2, bla 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 bla. Ini kan cuma ngembaliin string ya pada akhirnya. Dan ini kan string ya, template string ya. Oke, template literal namanya. Jadi saya cuma return string karena dia yang returnnya string di dalam metode ini berarti saya console log ceritanya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi beda ya kalau yang di atas ini adalah kita memanggil, kita mencetak instance-nya. Kita mencetak instance-nya. Kalau yang ini kita memanggil metode di dalam instance-nya. Ya, ini kebetulan yang saya cetak tiga-tiganya aja gitu kan. Kalau yang dicetak yang lain bisa nggak? Atau di sini ada kalkulasi bisa nggak? Ya bisa. Gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya coba kembali lagi ke Q&A. Kak, sering lihat ada super sebelum constructor. Wah, ini yang udah sering lihat kode ya. Oke. Saya akan spoil sedikit aja ya, karena tidak dibahas terlalu dalam di sini. Oke, ini ada hubungannya dengan salah satu konsep dari OOP yang akan dijelaskan nanti, yang bernama inheritance atau warisan. Oke ya, jadi ini akan memanggil kelas atasnya, kelas orang tuanya. Kira-kira begitu ya, akan memanggil konstruktor dari orang tuanya. Begitu. Saya jawabnya sampai situ aja ya. Oke. Di dalam metode this digunakan untuk manggil Kak. Di dalam metode this digunakan untuk manggil propertinya. Manggil propertinya atau manggil fungsi-fungsi atau manggil metode yang ada di sini. Oke, pokoknya this ini akan mengarah kepada kelas smartphone ini sendiri. Karena di dalam kelas smartphone punya properti CPU, memory, dan storage, berarti kita bisa manggil this.cpu. Berarti kita manggil, oke, untuk instance smartphone yang nanti akan dibuat ini nanti, kita akan panggil CPU-nya, memorinya, storage-nya. Atau panggil metode-metode lainnya, gitu ya. Kalau misalnya pengen manggil metode di dalam metode ya, misalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Instance ini dalam OOP maksudnya apa ya Kak? Wah, ini tadi udah dijelasin loh. Ini tadi udah dijelasin loh, kenapa diulang ya? Itu coba dilihat slide depannya ya, oke? Saya cuma ngomong aja ya, instance atau objek. Jadinya tuh seperti itu ya. Oke? Jadi kan kalau kita punya cetak birunya, sekarang kita pengen punya barangnya. Kita pengen punya objeknya. Nah, gitu seperti itu ya. Oke?
Jadi ya ini cetak birunya, ini barangnya. Barangnya bisa banyak kan berdasarkan cetak biru yang ada. Gitu. Oke, saya ngomongnya sampai situ aja ya. Kalau bingung mungkin nanti harus diulang atau dibaca depan-depan lagi. Kalau diperlihatkan spesifikasi, dikasih parameter, apakah akan merubah hasil yang berbeda? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke ya, misalnya saya pengen terima halo. Oke, saya pengen terima sebuah string. Atau saya pengen terima micin deh ya. Kemudian di sini ada micin. Misalnya gitu ya. Pertanyaannya, apakah bisa? Di sini saya kasih, jawabannya adalah halo. Jawabannya adalah dunia. Apakah ini akan jalan atau ini akan jadi error? Misalnya seperti itu ya. Kita coba lihat. Dan jawabannya adalah jalan. Jadi bisa ya kalau di dalam metodenya ini menerima suatu parameter juga. Oke? Jawabannya berbeda jadinya tergantung dari parameter yang kamu berikan. Berarti nggak bisa panggil semua metode sekaligus ya Kak. Harus satu-satu. Ya iya, tergantung dotnya yang kamu panggil. Nggak bisa apa kalau panggil dot, method all gitu. Ya nggak bisa. Ya, kamu bisa manggil semua fungsi nggak di dalam kelas itu? Bisa kalau manggilnya satu-satu. Gitu ya. Oke? Kalau nggak pakai this, berarti merefer ke variabel di luar kelas ya Kak. Betul. Atau di sini variabel metodenya. Ya. Oke? Kalau this mengarah pada variabel di instance-nya nanti. Kira-kira seperti itu. Oke? Kak, this bisa disimpan di variabel nggak ya? Kalau misalnya mau panggil dari metode. Hah? This bisa disimpan di variabel nggak ya? Jawabannya tidak bisa ya, karena this itu mengarah ke this di sini mengarah pada kelas smartphone itu sendiri. Jadi nggak bisa disimpan ya. Nggak boleh, nanti terlalu berat kalau seperti itu. Bisa nggak Kak tanpa konstruktor? Tapi parameter yang di konstruktor dimasukkan ke metode lain, jadi this itu masuk ke metode yang lain Kak? Jawabannya tidak bisa. Karena pada saat kita menginstansiate atau kita membuat baru dari suatu instance ini, itu yang akan dipanggil adalah konstruktornya. Kalau tidak ada konstruktor, dia nggak bisa jalan. Oke? Itu memang dari OOP-nya, aturan per OOP-an. Ya, jadi memang seperti itu. Oke? Apakah bisa nested method? Waduh, itu dicoba sendiri ya kalau gitu ya. Pertanyaannya terlalu advance yang itu. Oke, nanti teman-teman meleduk kalau gitu nanti. Oke, kita lanjut kalau gitu untuk materinya kita. Oke, ini ya, perhatikan pada konsol log metode yang kita buat di sini. Oke ya, kalau kita konsol log di sini itu metodenya satu pun tidak terlihat. Loh kan katanya metode, tapi kok nggak kelihatan Kak? Ya, memang seperti itu. Prinsip untuk menyembunyikan sesuatu di dalam OOP. Oke ya. Nah, sekarang kita punya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih kalau kita sekarang bandingin ini dengan objek literal pada JavaScript? Bandingkan dengan objek literal. Jadi ini adalah objek instance, ada objek literal. Objek literal itu yang biasa loh yang di JavaScript yang pakai curly bracket biasa. Nah, gitu kan ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk nambahin. Oke ya, objek literalnya di sini. Oke, kita bikinnya sama persis ya jadinya ya. Yang ada ini juga nih, ada CPU-nya, memorinya, storage-nya nyala, sentuh, swipe kiri, swipe kanan, dan perlihatkan spesifikasi. Oke, di sini saya akan ketik dengan cepat ya berarti ya. Misalnya saya punya cons Samsung S22 yang versi Pro berarti. Oke, saya bikin objek. Objek ya. Oke, karena udah pada tahu objek ya, berarti saya di sini objek aja. CPU adalah misalnya Exynos ya tadi ya. Exynos berapa sih? 999 misalnya gitu deh ya. Oke. Misalnya, kemudian memorinya, ada memorinya adalah 8 GB. Sorry tadi nyambung ya. 8 GB. Kemudian ada apa lagi? Ada storage-nya. Storage-nya adalah 128 GB misalnya. Kemudian ada fungsinya. Ada fungsi apa aja sih tadi? Bisa nyala ya. Bisa nyala. Bisa nyala itu adalah suatu function katanya. Oke ya, karena objek biasa ya, jadi seperti ini ya. Bisa disentuh katanya. Itu juga adalah suatu function. Kemudian apa lagi sih? Swipe kiri. Swipe kiri. Ada kiri adalah suatu function. Kemudian ada swipe kanan. Katanya itu adalah suatu function. Kemudian ada perlihatkan spesifikasi. Ini saya buang ya micinnya ya. Oke. Sorry, ini saya buang dulu ya yang ininya ya. Saya kembalikan lagi ke semula biar tidak bingung nanti teman-teman.
Kita belajar dari awal dasar dulu ya soalnya. Perlihatkan spesifikasi itu juga adalah suatu function yang akan mengembalikan juga return katanya. Apakah returnnya bisa sama? Kita coba aja lihat ya. Tuh, seperti ini katanya. Oke, kita akan coba juga nih kalau gitu. Kita coba di sini console log. Kita akan panggil Samsul S22 Pro. Kita ambil perlihatkan spesifikasinya. Karena dia fungsi kan, berarti saya bisa dong manggilnya seperti ini. Variable property, propertinya adalah suatu function. Berarti kalau saya panggil propertinya bisa saya invoke yang akan mengembalikan ini. Kalau saya jalankan sekarang, ternyata jalan juga. Loh, jalan ternyata. Bedanya apa dong sekarang? Kalau saya panggil Samsul S22 Pro-nya langsung. Oke ya, saya panggil nih. Loh, kok jalan? Loh, kok jalan katanya. Kita lihat ya, smartphone objek biasa. Smartphone objek biasa. Ini yang benar-benar objek literal. Objek literal, kita lihat, nggak ada kata-kata depannya, dan semuanya terekspos. CPU-nya, memory storage, ini semua fungsi-fungsinya terekspos. Oke? Nah, lalu sekarang kalau kayak gini pertanyaannya. Oke? Loh, kok terlihat sama katanya. Kalau kayak gitu, untuk apa kita belajar OOP? Toh sama juga kayak objek literal biasa katanya. Oke kan? Pertanyaannya kan pasti seperti ini. Kan jalan Kak, kalau gitu untuk apa saya mempelajari OOP? Bedanya tuh cuma fungsinya kelihatan sama nggak kelihatan kok Kak. Nah, sekarang kita punya asumsi lagi. Coba kita pikir. Coba kita pikir dari sudut pandang smartphone ya. Lagi-lagi dari sudut pandang smartphone. Smartphone di dunia itu ada banyak banget katanya. Dan tiap tahun itu ada penambahan fitur di smartphone-nya. Bagaimana bila kita ingin menambah fitur yang belum ada sebelumnya? Nah, itu pertanyaannya kita ya. Oke, kita pikir secara sudut pandang smartphone ya. Oke ya, supaya kita lebih relatable gitu ya, lebih relate gitu ya, lebih bisa nyambung daripada kita ngomongin OOP secara langsung. Berat itu kalau kita ngomongin kayak gitu, ya kan? Pertanyaannya, kita coba bandingin lagi ya mengenai fitur. Kalau kita pengen bandingkan dengan objek biasa yang literal dengan OP. Oke, misalnya saya pengen ngomongin bahwa, oke, misalnya saya pengen ngomongin bahwa ada nggak di sini? Oke, nggak ada ya di sini ya. Misalnya saya pengen nambahin bahwa sekarang saya ingin nambahin untuk menambahkan suatu spesifikasi, misalnya ya. Oke ya, saya ingin menambahkan suatu spesifikasi yang baru. Misalnya saya punya suatu fitur. Fitur yang paling enak deh yang sekarang lagi anget-angetnya. Misalnya adalah fitur NFC. Smartphone ini punya NFC nggak sih? Gitu ya, oke? Maka kalau kita melihatnya secara kelas smartphone, oke, saya menambahkan di konstruktornya. Ternyata fitur ini sebelumnya belum pernah ada. Fitur ini sebelumnya belum pernah ada di HP-HP sebelumnya, di smartphone sebelumnya. Smartphone sebelumnya. Terus caranya gimana? Kita pengen nambahin? Ya kita tinggal tambahkan saja. This misalnya namanya apa ya? Ada NFC. Misalnya adalah ya berarti ngarahnya pada mana? Ngarahnya pada suatu parameter yang ada di sini. Ya kan? Misalnya ada NFC juga deh, ada NFC. Loh, tapi Kak, kalau kayak gitu yang lama-lama udah ada si Samsung sama Xiaomi ini udah ada, saya nggak pengen nambahin komanya. Ceritanya kan ini data lama nih, data lama saya nggak pengen ubah Kak, gitu. Saya cuma pengen tambahin aja propertinya di sini sehingga yang lain bisa ngikut. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita bisa menggunakan sesuatu yang bernama default value. Oke, misalnya default value-nya atau value-nya ketika kita tidak berikan itu adalah ada NFC nggak? Nggak ada misalnya. Nggak ada berarti boolean. Boolean berarti false. Maka kita tinggal tulis this.ada NFC, kita patokannya terhadap ada NFC. Oke, sedangkan kalau pada si objek literal, oke ya, berarti pada objek literal,
Oke. Ya, kita akan tambahkan di sini. Kita akan tambahkan di sini. Tapi kita harus ingat, pada saat kita menggunakan objek literal, maka kita harus menambahkannya untuk setiap, ingat ya kata-katanya, untuk setiap objek literal yang terdefinisikan. Jadi kalau objek ini ada 100, ya, kalau objek literalnya ada 100 ke bawah, ada fitur baru, saya harus tambahin satu-satu nanti di sini. Misalnya namanya apa ya? Ada NFC. Misalnya ini adalah true. Oke, yang lain misalnya adalah false, false, false deh, gitu deh. Misalnya ternyata Samsung S22 itu punya NFC-nya. Jadi saya bikinkan dia sebagai true. Yang Xiaomi saya biarin aja deh, misalnya nggak ada dia nggak ada NFC, false. Kalau kita coba jalankan sekarang, oke ya. Kalau kita coba jalankan sekarang, oke, maka sekarang kalau kita lihat di instance-nya dia sudah punya ada NFC-nya true karena kita set dia sebagai true. Kalau tidak ada di kata kosong ini karena katanya oh ini HP lama Kak. Jadi nggak ada gitu loh. Jadi kita nggak tahu pokoknya kita taunya dia karena nggak ada ya udah false aja. False. Sedangkan untuk objek literalnya kita harus tambahkan manual satu-satu apakah dia true atau false. Kalau kita punya 100 objek ke bawah dan kita punya 100 instance ke bawah gitu ya. Kalau kita cukup ngubah di blueprint-nya aja untuk kelas. Sedangkan untuk objeknya kita harus tambahin satu-satu. Lebih pilih mana? Tanda tanya. Nah, gitu kan. Mana yang membuat tangan Anda lebih tidak keriting? Nah, istilahnya gitu kan. Oke ya, karena kan jadi developer gitu kan. Kita harus membuat tangan kita tidak sekeriting mungkin atau semalas mungkin. Tapi malasnya adalah bentuk yang produktif begitu kan, tentu saja. Gitu ceritanya. Oke. Jadi itulah kegunaannya. Apa sih perbedaannya objek biasa dengan atau literal ya dengan objek versi OOP, objek versi instance. Bayangkan kalau kita bikin, nah ini ya, smartphone secara objek literal pada Samsung S22 Pro. Imajinasikan bila ada 100 objek literal dan ada satu fitur yang mau diganti atau ditambahkan. Pada saat itu tangan kita akan jadi keriting karena kita harus modif ke 100-100-nya objek literal tersebut. Oke. Selain itu, pada saat konsol lock semua baik properti maupun metode itu terlihat. Sedangkan kalau pakai yang versi kelas ya cuman propertinya aja yang terlihat. Metodenya tersembunyi. Oke? Kira-kira seperti itu ya perbedaannya objek biasa dengan objek OOP atau objek instance. Oke? Jadi Kak, apakah bisa nested method? Saya kembali ke Q&A ya. Apakah bisa nested method? Maka silakan dicoba sendiri nanti. Itu setelah return tanda petik backtick sih sebenarnya. Ini adalah backtick ya. Istilahnya backtick ya. Tombol di bawah escape. Nah gitu loh. Tombol di bawah escape ya. Backtick. Backtick ya. Ini kita menggunakan cara yang bernama template atau string literal. Oke, bisa dicoba baca untuk dokumentasinya sendiri ya. Oke, karena per hari ini mungkin saya akan lebih banyak menggunakan template ataupun string literal. Cara penulisan string yang baru, begitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kak, cara tahu semua metode yang ada di dalam kelas gimana, Kak? Oke, baik. Jawabannya adalah kita bisa menggunakan VS Code untuk melihatnya. Misalnya, kita tulis Samsung S22, kita tekan dot. Dan semua yang ada lambang kubus adalah metodenya. Bisa disentuh? Ada. Bisa nyala? Ada. Perlihatkan spesifikasi? Ada. Swipe kanan? Ada. Swipe kiri? Ada. Metode yang kita buat tadi semuanya ada. Bentuknya kubus. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya, Kak, gimana caranya? Kita gunakan VS Code. Oke, untuk dia bisa melihatnya, mengintipnya, dan memberitahukannya kepada kita. Oke, sesuaikan dengan editor masing-masing ya. Kalau yang pakai Sublime juga ada sih gitu kan. Yang pakai Vim juga seharusnya ada kalau pasangin itu gitu kan. Oke. Jadi kita akan menggunakan atau mengintipnya lewat editornya kita. Apa objek literal bisa diberi parameter? Waduh.
Objek literal nggak bisa diberi parameter ya, nggak ada konstruktor dia di sini. Ya, objek literal itu tidak punya konstruktor, jadi nggak bisa dibikin seperti itu ya. Oke. Untuk parameter di dalam method ada 3, 1, 2, 3 yang punya default, tapi hanya kita akan isi salah 1 dan 3 saja. Bagaimana penulisannya nanti? Ya pakai koma. Ya pakai koma. Komanya yang ini kedua kita kosongin gitu. Ya, komanya yang kedua kita kosongin atau kita tulisnya undefined atau kita tulisnya null gitu. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Tapi jarang sih. Biasanya kasih string kosong aja juga udah cukup gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Apakah nanti metode dalam kelas bisa memodifikasi konstruktor? Konstruktor itu sekali bikin langsung dapat. Tapi mungkin maksudnya apakah bisa memanipulasi atau memodifikasi value yang ada di dalam sini gitu ya. Maka jawabannya adalah bisa. Value dalam property. Itu bisa nggak? Bisa. Ya, tinggal pakai this dot aja gitu kan. Misalnya this dot, misalnya this dot something gitu ya, adalah sama dengan yang baru gitu kan, bla 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 gitu. Itu bisa kayak begini ya. Jadi jawabannya bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut kalau begitu, karena masih panjang. Kita akan ngomongin tentang teorinya lagi. Keuntungannya apa sih kita pakai OOP? Oke, bahwa sekarang kita melihat suatu objek ya, objek ya, instance itu adalah sebagai suatu data yang unik ya, suatu data yang unik, bukan kumpulan dari data-data dan fungsi. Oke, tapi kita melihat objeknya ya udah kita taunya, oh ini objek Samsung S22 loh. Oke, dia punya datanya ini loh. Nah, gitu. Oke, bukan dia tuh bukan kayak objek literal, kumpulan dari data-data nggak jelas dan fungsi-fungsi nggak jelas yang kelihatan semuanya. Oke, yang kedua yang kita udah ngomongin adalah fleksibilitas. Tadi ya, kalau kita pengen ada 100 objek instance, kita pengen nambahin satu fitur atau satu properti, ya udah kita tinggal tambahin aja di sini. Yang lain bisa mengikuti. Gitu. Kemudahan dalam membaca kode. Sekali lagi ya, karena kita bikin blueprintnya otomatis akan tercetak lebih sedikit gitu kan. Sehingga edit atau maintain-nya akan menjadi lebih mudah. Oke? Dan kalau kita tahu konsepnya, maka kita akan mengetahui bahwa OOP ini akan lebih simpel dibandingkan objek literal biasa. Kenapa? Karena kita membawa konsep dari dunia nyata. Kita punya smartphone nih, kita giring ke dalam coding. Gitu. Oke? Kemudian yang terakhir, ya ini ya. Kenapa sih kita harus belajar OOP? Karena ya ini mungkin bisa subjektif ya. Mungkin teman-teman yang di perbankan juga bisa membantu ya kalau misalnya ada. Dalam dunia perbankan sendiri ya, perbankan itu heavily relied ya on bahasa Java. Dan di dalam bahasa Java, OOP is a must. Oke, OOP itu suatu keharusan karena dalam Java sangat OOP sekali. Gitu. Oke, dengan segala macam karakteristiknya. Gitu ya. Tapi kembali lagi karena kita lebih ke React ya, React developer which is kita menggunakan kita menggunakan functionalnya. Jadi kita tidak terlalu fokus ke OOP-nya. Begitu, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya kalau ada yang nanya, "Kak, ini OOP-nya jadi kayak gini aja bla 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 bla." Iya, karena kita fokusnya ke React-nya nanti. Jadi OOP-nya tidak terlalu dalam kita pelajarinnya. Jadi saya ngomongnya seperti itu dulu ya, oke? Fokusnya kita nanti ke React-nya kan, bukan ke semuanya kan. Nanti kalau semuanya otak meleduk begitu. Oke? Kita akan masuk ke materi selanjutnya yang bernama method chaining. Oke? Masih ingat kan saat kita menggunakan array? Oke? Array nih, array. Array input, ini adalah sebuah array. Kemudian ada string outputnya. Array inputnya kita dot slice. Metode nih katanya nih, fungsi. Dot slice, udah di dot slice, di dot join ternyata. Pertanyaannya, lah kok bisa seperti itu? Ya, itu karena kita menggunakan sesuatu yang bernama method chaining. Ya, atau rantai metode. Rantai metode apaan tuh gitu kan? Oke? Nah, hal ini ya maksudnya adalah kita bisa merantaikan fungsi atau disebut juga dengan method chaining. Nah, pertanyaannya, kalau di OOP caranya gimana ya? Kita bisa melakukannya ini. Nah, oke, kita akan coba ya. Kita akan coba untuk membuat method chainingnya jadinya. Oke? Misalnya sekarang saya di sini
akan menggunakan swipe kiri dan swipe kanannya. Oke, sekaligus ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Kak, kalau saya punya properti di dalam konstruktor, tidak saya assign ya. Jadi tidak saya sama dengan kan. Cuman saya bikin aja ya. Jadi di sini tambah 2 properti baru. Oke, di sini kita tidak membuat value-nya secara langsung. Jadi kita benar-benar cuma bikin propertinya, tapi kita tidak assign, tidak sama denganin. Misalnya apa ya? Swipe kiri, swipe kanan, berarti kiri sama kanan ya. This dot kiri, this dot kiri sama this dot kanan. Ini properti baru. Jadi kita punya properti baru, kiri dan kanan. Oke. Kemudian di sini di swipe kiri sama swipe kanannya. Oke. Sekarang saya pengen nulis nih. Swipe kiri ini akan menerima suatu value baru, kiri yang baru. Misalnya gitu ya, saya sengaja kasih nama begini biar enak. Jadi kita pengen mengakses kiri yang ada di sini, kita masukkan sebagai value ya dari yang dikirimkan ini. Gimana caranya? Kita menggunakan keyword this.kiri untuk mengakses properti kiri ini. Oke. Sama dengan kiri yang baru. Jadi kita assign nih. Assign value kiri yang baru ke properti this, properti kiri yang ada di smartphone. Gitu ceritanya. Oke. Kemudian ada juga nih kanan yang baru. Ya, misalnya sama, this.kanan adalah kanan yang baru. Oke. Lalu sekarang saya punya nih metode barunya lagi ya. Oke. Untuk metode barunya misalnya namanya swipe kiri dan kanan. Swipe kiri kanan, swipe kiri kanan. Oke. Di sini nih ceritanya saya pengen konsolok aja ya. Jadi kan kalau di sini saya langsung return string nih. Ceritanya di sini saya pengen konsolok, boleh gak sih gitu kan ya. Kan pasti ada yang nanya dong, Kak boleh gak sih? Saya di dalam sini pengen konsolok aja langsung gitu kan. Misalnya seperti itu. Boleh gak ya? Maka jawabannya adalah mungkin bisa. Kita coba lihat ya. Kita pengen lihat properti kiri punya value dan properti kanan punya value. This kiri, oke. Kemudian kanan, this dot kanan. Misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu aja. Kemudian nih ceritanya nih kita ingin menggunakan metode chainingnya. Ini saya tutup dulu ya karena yang ini saya nggak usah lihat lagi. Konsoloknya juga saya tutup dulu biar kita bisa ngelihat satu aja. Oke. Yang si Samsul aja ya. Samsul S22. Oke, misalnya saya pengen jalankan swipe kiri. Ya. Saya pengen panggil kiri yang baru itu saya berikan kiri yang baru adalah hello. Halo dunia ya, seperti biasa ya. Oke. Kemudian saya pengen swipe kanan. Oke, saya berikan dunia. Oke. Dan saya ingin cetak. Cetaknya lewat apa? Swipe kiri kanan. Oke. Bisa dong cerita dong. Pengen nih, saya pengen bikin kayak yang array itu join slice kayak gitu-gitu. Oke. Harapannya seperti itu. Tapi ketika kita jalanin ini, kira-kira jalan nggak ya? Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira kode ini jalan nggak sih? Ayo, ya. Coba deh tebak deh. Tulis aja di Zoom chat gitu kan. Ada yang bilang, tidak, jalan, error, jalan gitu. Oke ya. Tidak, oke. Kayaknya bisa sih. Oke ya, kita coba lihat kalau gitu ya. Kita akan coba lihat apakah kode ini berjalan. Oke, kita coba lihat. Door. Maka dia jawabannya adalah error. Kita coba lihat errornya apa. Ya, ini juga salah satu kemampuan yang harus kita miliki kan, kemampuan untuk mendebug. Cannot read properties of undefined, reading swipe kanan. Oke, cannot read properties of undefined. Oh, berarti masalahnya dari swipe kanan ke kirinya nih, kan di sini kan. Errornya di sini, berarti dosanya dari sini. Gitu ya. Oke. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Oke, karena pada saat kita memanggil metode swipe kiri, oke, kita berharap pada saat swipe kiri itu kita bisa manggil swipe kanan. Padahal di swipe kiri fungsi ini mengembalikan apa? Fungsi ini tidak mengembalikan apa-apa. Oke, karena fungsi ini tidak mengembalikan apa-apa, berarti ini akan menjadi undefined. Oke, undefined dot swipe kanan.
undefined dot swipe kanan, ya error, nggak ketemu. Begitu. Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah, kok gimana dong caranya kalau begitu? Atau kok penjelasan, loh kok kodenya error? Oke, ini sebenarnya. Hal ini terjadi karena kita kurang mengerti sebenarnya dalam menggunakan chaining. Ya, kata kunci di dalam chaining adalah harus ada sesuatu yang di return untuk digunakan kembali. Ya, terima kasih Pandu. Kata kuncinya itu adalah itu. Ya, dalam OOP berarti yang dikembalikan itu adalah si disknya. Jadi supaya kita bisa merantaikan, oke ya. Berarti di sini nih setelah kita assign, oke, jangan lupa untuk dikembalikan supaya bisa dirantai. Apa yang kita kembalikan? Return disk. Dengan kita mengembalikan disk, maksudnya yang kita kembalikan adalah instance dari smartphone-nya yang nanti akan dibuat. Sehingga ketika kita manggilnya si Samsul swipe kiri hello, yang di return adalah si disk, berarti disknya akan mengarah kepada Samsul S22-nya. Sehingga bisa manggil swipe kanan lagi. Kalau swipe kanannya ternyata kita supaya bisa manggil swipe kiri kanan lagi, berarti di swipe kanannya pun kita harus return disk. Kenapa? Karena harapannya kita bisa di chaining, bisa dirantai lagi. Pertanyaannya, apakah swipe kiri kanannya harus kita return disk lagi? Jawabannya adalah tergantung dari kodenya kita. Karena dari kodenya kita berharap ini tidak dirantai lagi, ini sudah jadi endingnya, maka di sini kita tidak perlu return disk lagi. Return disk buat apa? Buat apa? Jadi kita nggak usah. Sehingga kalau kita jalankan lagi kodenya ini, door, kiri, hello, kanan, dunia. Sesuai dengan yang kita panggil nih di sini. Kiri, hello, kanan, dunia. Jadi kita nge-assign nih. Ya, kita memberikan value kepada si di kiri dan si kanan yang ada pada instance Samsul S22-nya. Kira-kira seperti itu. Oke? Ya. Jadi Kak, bukannya return disk kiri ya, itu tergantung kebutuhan ya. Ceritanya saya pengen konsolok aja nih ceritanya nih, supaya kita tahu, oh ternyata bisa bermacam-macam caranya. Oke, dan yang kita return bukan disk dot kiri. Kalau yang kita return adalah disk dot kiri, berarti yang kita return hanyalah stringnya. Kalau yang kita return adalah stringnya, berarti apakah bisa dirantaikan ke swipe kanannya? Berarti kalau swipe kiri ini string yang dikembalikan, string dot swipe kanan, apakah bisa? Tidak bisa. Karena yang harus kita kembalikan adalah si Samsul S22-nya. Maka pada swipe kiri harus kita return disk untuk ngarah ke sini. Supaya bisa manggil swipe kanan. Swipe kanannya pun harus di return disk untuk ngarah ke Samsul S22 lagi. Supaya bisa manggil swipe kiri kanan. Nah gitu ya jadinya ya. Oke. Kalau yang kita return adalah disk.kiri, nah kita coba jalanin aja ya. Maka dia akan error. Swipe kiri, swipe kanan is not a function. Pada saat manggil swipe kanan, ini kan string. String.swipe kanan, nggak ada. Nah, gitu ya jadinya ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke? Kita coba lihat lagi Q&A. Ada lagi? Kak, apakah dari React nanti tidak menerapkan OOP sama sekali? React yang akan kita pelajari nanti tidak menggunakan OOP. Saya jawabnya seperti itu aja ya. Oke? Kak, dari awal belajar masih bingung kapan menggunakan konsol dan kapan return. Tergantung fungsinya kamu. Apakah fungsi kamu ingin mengembalikan suatu string atau hanya ingin langsung mencetaknya? Begitu. Ya, saya jawabannya seperti itu aja. Kak, kenapa returnnya cuma disk doang ya? Ya, karena kembali lagi, kita return disk supaya nge-refernya kepada instance dari smartphone-nya nanti, oke, supaya kita bisa manggil fungsi selanjutnya. Gitu loh. Oke? Kalau misalnya swipe kiri, berarti kan di sini kita nge-assign jadi disk.kiri jadi hello. Kemudian kalau kita return disk, yang akan di-return itu adalah si Samsul S22-nya. Oke, berarti di sini kita harus manggil si sebenarnya Samsul S22.swipe kanan dunia. Kemudian yang bawahnya ini juga sama. Supaya bisa manggil swipe kiri kanan, kita juga harus manggil Samsul S22.swipe kiri kanan. Kira-kira seperti itu.
Ya, oke. Apakah this di sini sama dengan self? Serupa namun tak sama. Jadi saya kembalikan lagi ya, itu tolong dibaca perbedaannya this dengan self. Saya jawabnya seperti itu aja ya. Oke, karena itu berbeda. Oke, jadi jawabannya seperti itu. Kak, kenapa return this-nya cuma sekali, tidak semuanya? Ya, tergantung kebutuhan. Apakah pengen dirantai lagi nantinya? Return kan cuma bisa satu, nggak boleh banyak ya. Oke. Cara lihat fungsi bisa di chaining atau tidak itu kita harus kode dari kelasnya ya Kak. Betul sekali. Kalau fungsi bikinan orang ya, berarti jawabannya yes, betul. Oke. Jadi metode terakhir pada metode chaining tidak perlu di return ya. Oke, atau sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Jawaban saya seperti itu aja. Apakah kelas swipe kiri kanan ini nantinya akan di chaining lagi atau tidak? Kita akan kembalikan kepada si developer nanti. Gitu. Ya, bukan dari kitanya. Tergantung developer dan tergantung dokumentasi yang membuat ya, kalau yang bikin orang lain. Biasanya ada konstruktor, ada destruktornya. Kalau JS ini otomatis ya. Wah, itu tingkat lanjut sekali ya destruktor ya. Jarang sih kalau di JS ini nggak ada ya. Di JS nggak ada destruktor, ada ya konstruktor aja. Oke, jadi kalau di JS ini otomatis ya. Iya. Wah, gila. Kalau mainannya udah yang itu bahasanya ini banget ya. Berarti ya tidak mengumpulkan sampah ya. Nggak ada GC-nya. Oke, jadi return harus satu Kak. Iya, return cuma boleh sekali kan. Kalau kamu return ada return lagi nggak bisa. Pasti ada errornya. Code unreachable. Unreachable code detected. Return cuma boleh ada satu ya di dalam satu fungsi. Kecuali dikondisikan. Kalau dikondisikan urusannya beda. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya metode chaining. Nah, berarti kita sudah mantap menggunakan metode chainingnya. Dan kita akan masuk ke masalah selanjutnya. Wah, masalahnya nggak habis-habis. Nah, ini dia. Pertanyaan 1001 abad. Oke, yang dari kemarin sempat ditanyakan. Oke, modul.export. Terbayang nggak sih kalau kita punya banyak kelas? Kelas kan bisa bikin banyak nih. Kita bikin kelas smartphone, kita bikin kelas orang gitu ya, kelas person, kelas people gitu ya, kelas person benar. Kemudian ada kelas apa lagi, misalnya kelas guru gitu ya. Kelas apa lagi gitu kan. Kebayang nggak kalau semuanya cuma ada di satu file doang? Nah, gitu ya. Terbayang nggak kalau semuanya cuma ada satu file? Misalnya di indeks doang gitu. Wah, gila itu menakjubkan sekali kalau misalnya iya. Ya, wadidaw gitu kan. Punya 100 kelas Kak gitu. Dibikin semuanya di satu file. Tidak gitu kan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa mecah kelas di tempat lainnya? Oke ya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan sesuatu yang bernama modul.export. Oke, atau mungkin nanti kita pelajari dengan nama export.default. Oke, cuman sekarang kita tahu export default, sorry nggak ada dotnya. Cuman sekarang kita butuh tahu adalah modul.export terlebih dahulu. Oke, maksudnya gimana Kak? Misalnya sekarang kelas smartphone-nya ini saya ingin panggil di tempat lain. Oke ya, saya pengen panggil di tempat lain. Di tempat misalnya suatu file baru negeri antah berantah bernama smartphone.js. Oke, di sini ceritanya si smartphone-nya berada. Saya pengen panggil di sini sekarang. Kalau ini saya panggil langsung, siapa tahu kan Kak si Note ini pinter gitu ya. Bisa nggak ya langsung nebak-nebak, woi ada loh namanya smartphone JS saya panggil. Nggak bisa kayak gitu. Ya, Note tidak sepintar itu. Lalu pertanyaannya, kalau begini, caranya gimana? Iya caranya gitu kan. Oke, maka caranya adalah dengan menggunakan kata-kata yang tadi itu. Modul.export. Oke, apa yang kita ekspor di file smartphone ini supaya bisa dipakai di tempat lainnya? Adalah si kelas smartphone itu sendiri. Smartphone itu sendiri. Oke, sehingga kita di sini bisa memanggilnya. Oke, kita bisa panggil kelas smartphone-nya. Caranya gimana cara kita manggilnya? Cara kita memanggilnya adalah dengan, ada yang tahu mungkin? Iya.
Karena kita sedang menggunakan JavaScript yang versi lama ya, jadi kita nulisnya gimana? Mungkin ada yang sudah tahu. Smartphone adalah dengan kata-kata import, import, import. Terjebak ya kalau yang ngomongnya import. Oke, karena kita masih pakai cara yang lama ya. Modul export itu pasangannya adalah dengan require. Oke, nanti akan ada pembelajarannya untuk menggunakan import ya. Cuman sekarang kita di sini, oke, kita menggunakan require. Sama seperti kita menggunakan fs kemarin itu. Perbedaannya adalah kalau fs kita menggunakan bawaan, kalau di sini kita menggunakan dari yang sudah diberikan atau kita define sendiri. Namanya adalah smartphone.js, berarti ./ langsung muncul pilihannya, smartphone.js. Sehingga ketika kita sudah sampai di sini, kita jalankan lagi dan kodenya masih berjalan. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya yang saya mau ekspor ada banyak, gimana, Kak? Oke, kalau misalnya nanti di sini saya ternyata ada 2 kelas, Kak. Saya pengen ekspor dua-duanya. Caranya gimana ya, Kak? Misalnya ada kelas lagi nih, kelas dummy lah misalnya gitu kan ya, konstruktornya kosongan. Gitu ya. Oke. Ceritanya saya pengen ekspor dua-duanya, Kak. Caranya gimana? Ya udah, caranya sebenarnya kita bisa menggunakan kalau pengen banyak ya, umumnya ya. Ini sekali lagi umumnya yang akan kita gunakan berupa objek. Jadi modul ekspornya primitif objek. Yang kita ambil apa? Smartphone sama dummy misalnya. Ya kan? Dummy. Wah, kalau gitu sekarang kita balik lagi ke sini, kita panggil malah jadi error. Smartphone is not a constructor. Kenapa? Berarti sekarang cara manggilnya ini kita anggap sebagai objek. Karena kita anggap sebagai objek supaya bisa manggil smartphone, berarti harus pakai dot smartphone. Barulah jalan lagi. Wah, Kak, ribet ya, Kak, kalau caranya begini? Iya, betul. Maka dari itu, kita harus menggunakan cara destructuring. Gimana tuh, Kak, cara destructuringnya? Cons, kita tahu tadi ini adalah suatu objek. Maka kita declare destructure objeknya di sini. Yang akan kita ambil adalah smartphone-nya. Maka kita tulis smartphone. Smartphone adalah require yang ini saja. Oke, anyway cara ini sering dipakai di React ya. Jadi saya ajarkan sekarang supaya nanti waktu masuk React-nya nggak pusing. Oke, namanya destructuring di objek. Structuring objek. Oke, jadi kita cons, kita bikin objeknya di sebelah kiri, kita tuliskan, oh require-nya tadi ini objek yang kita pengen ambil namanya smartphone. Ya udah kita taruh aja jadinya smartphone juga di sini. Kalau pengen pakai aliasnya gimana, Kak? Saya nggak pengen, Kak. Ini saya tahu saya require-nya smartphone, tapi saya nggak pengen panggil smartphone, Kak. Saya maunya panggil dia sebagai phone misalnya. Bisa nggak, Kak, kalau kayak gitu? Bisa. Pakai titik 2. Kita kasih aliasnya phone. Maka yang akan dipakai di sini sekarang bukan smartphone. Kalau kayak gini kita panggil sekarang malah jadi error. Smartphone-nya is not defined. Kenapa? Karena diganti namanya jadi phone. Barulah jalan lagi. Ya, beda ya. Kalau kita pakai destructure yang ini caranya seperti ini. Kalau yang nanti caranya import mungkin pakainya S. Nanti ya kita akan pelajarin. Tapi kita harus tahu bahwa ada cara untuk mengekspor dan mengimport suatu file. Gitu ya. Oke, gimana pun caranya. Untuk sekarang karena kita pakainya require, destructuring, kita pakai aliasnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oke ya, biar nggak pusing ya. Ini saya kembalikan deh untuk aliasnya. Oke. Kira-kira bisa. Jadi ada 3 cara nih. Pengen langsung kalau cuma 1. Kalau punya banyak bungkus objek, berarti di sini juga kita harus jadikan objek. Tapi daripada ribet kita destructure. Oke. Kalau pengen kasih alias tinggal pakai titik 2. Untuk sementara seperti ini kita tahu. Kalau pakai S malah jadi nggak bisa. Error dia. S tidak ada. Ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk modul ekspor.
Pembelajaran yang cukup singkat, tapi ini penting buat kita. Karena kita akan sangat bergantung sekali pada modul ekspor. Ya, tinggal cari aja ya nanti untuk ekuivalennya di React gitu katanya kalau udah belajar React. Berarti jika metodenya sudah pasti di akhir tidak perlu di return. Yes, betul. Ya, tergantung kebutuhan jawabannya. Kakak, bedanya require sama import prefer yang mana? Wah, ini pertanyaan bagus, tapi kita akan masuk ini nanti pada saat sudah menggunakan import ya. Jadi pertanyaan ini saya tahan dulu. Oke, untuk sekarang kita tahunya menggunakan require dulu. Oke, untuk yang udah tahu import tahan dulu ya. Oke. Bedanya modul export sama export default ini juga sama. Nanti akan ada saatnya kita akan belajarin ini. Oke, wah nanyanya udah jauh nih gitu. Oke ya. Yang kita tahu pokoknya ini cara jadul, yang export default cara baru. Untuk sekarang tahunya itu dulu aja ya. Export cuma bisa untuk class object atau bisa function. Bisa banyak, mau variabel juga bisa. Apapun bisa diekspor. Ya, konstan kalau misalnya punya pengen diekspor juga bisa. Export mesti pakai package JSON? Tidak. Ini saya tidak pakai package JSON. Ya. Oke. Nanti dulu ya kalau yang itu ya. Tolong jangan jebak saya dengan pertanyaan ekspor-ekspor yang itu ya. Oke? Sip. Kira-kira seperti itu ya. Baik, untuk modul ekspor berarti kita sudah belajarin. Oke, ini ya. Kalau ada yang bingung modul ekspor itu apa, adalah solusi untuk memecah filenya supaya tidak di satu tempat lagi. Begitu ya. Adalah dengan menggunakan memecah kodenya dengan ekspor atau modul ekspor. Ya. Jadi di pembelajaran ini kita fokusnya modul ekspor ya. Jadi kalau ada yang nanya import atau ekspor default, tahan dulu. Akan ada waktunya. Oke. Selesai masuk modul ekspor, berarti kita akan langsung masuk ke dalam pilarnya OOP. Oke. Habis ini materinya adalah teori semua. Tapi cukup penting, ini nice to know ya. Maksudnya karena kita lagi ngomongin tentang OOP, ini nice to know untuk kita, 4 pilar OOP ini, gitu ya. Oke, walaupun tidak akan dibahas secara kodenya terlalu dalam di sini. Karena kembali lagi, fokus kita di React adalah nanti di functionalnya, jadi kita tidak mempelajari kelasnya, sehingga OOP-nya dirasa tidak perlu tahu terlalu dalam. Tapi ini nice to know, karena untuk pembelajaran programming, ini adalah suatu kebutuhan sebenarnya. Gitu. Oke ya, jadi kita harus sampaikan. Oke, 4 pilar dari OOP. Yang pertama ada sesuatu yang namanya adalah enkapsulasi. Yang kedua namanya adalah abstraksi. Yang ketiga namanya warisan atau inheritance. Dan yang keempat adalah polymorphisme atau polymorphism. Oke, encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. 4 ini adalah pilar dari OOP. Kita akan masuk ke pilar pertama dulu. Yang mana ya pilar pertamanya? Enkapsulasi yang warna hijau. Oke? Atau disebut juga dengan pengkapsulan. Wah, enak nih. Maksudnya apa nih? Pengkapsulan. Pengkapsulan adalah suatu konsep pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan dalam satu unit data. Oke, dan enkapsulasi itu terjadi ketika setiap objek itu ngejaga statusnya agar tetap pribadi atau private di dalam kelasnya. Oke, intinya adalah di dalam OOP itu ada punya suatu private, entah private property ataupun private method yang tidak bisa diakses di luar dari kelasnya tersebut. Jadi kalau udah dibikin instance nih, kita pengen panggil private methodnya itu atau panggil private property-nya itu tidak diperbolehkan. Oke, contoh ya, kita punya smartphone. Smartphone itu punya properti private-nya, misalnya berupa baterainya, punya volumenya, punya temperaturnya. Dan dia juga punya metode private-nya yang bernama overheat. Oke? Maksudnya apa tuh? Dia hanya bisa dipanggil di dalam kelas smartphone-nya saja. Tersembunyi di dalam kelasnya saja. Atau kita kapsulin, kita enkapsulasi, kita bungkus sehingga tidak kelihatan. Gitu ya. Oke? Dan dia juga punya metode publiknya di dalam smartphone itu. Misalnya apa? Misalnya main game. Misalnya nonton film. Misalnya charge HP. Oke? Nah, kita tahu nih, misalnya ketika main game, itu tuh properti dari baterainya itu akan berkurang. Oke? Temperaturnya bakal naik. Dan kalau misalnya mainnya terlalu intens, mungkin akan terjadi overheat.
gitu ya. Oke, jadi ada nih ikatan antara kondisi internal ini yang nggak bisa diakses dengan metode publiknya. Apakah bisa? Iya. Metode publik itu artinya benar-benar bisa dipanggil ya. Kayak tadi yang kita bikin ini, semuanya adalah metode publik nih. Oke, saya nggak bakal ngomong secara JavaScript-nya ya, karena kita tidak membahas. Jadi saya cuma ngasih tahu aja di kode ini, semua yang kita bikin, baik propertinya maupun metodenya, itu adalah yang publik. Cara untuk bikin private-nya tidak dijelaskan di sini. Oke, kita lanjut ya. Ketika kita nonton film misalnya, smartphone punya metode namanya nonton film. Ketika nonton film, oke, baterainya secara internal dari smartphone itu akan berkurang. Dan biasanya kalau nonton film kita sukanya suaranya menggelegar kan. Jadi volumenya akan kita naikkan. Kalau misalnya ada satu metode lagi, publik, namanya adalah charge HP. Pada saat charge HP, itu baterainya itu akan bertambah. Tapi tergantung dari voltase dan dari wattage-nya kan. Bisa saja dia terjadi overheat. Balik lagi kata-katanya seperti itu ya. Oke, jadi yang diketahui nih main game, nonton film, charge HP. Yang lain-lain ini internal gak ketahuan. Dibungkus. Enkapsulasi. Seperti itu. Oke ya, jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah enkapsulasi. In a nutshell ya. Secara sederhananya. Oke, tentunya dalam codingan tidak dijelaskan. Kemudian kita masuk yang kedua. Namanya adalah abstraksi. Abstraksi sebenarnya kalau kita ngomong secara lebih lanjut, ini adalah perpanjangan dari enkapsulasinya. Oke, maksudnya apa nih abstraksi? Ya, developer atau kita sebagai pembuat kode itu bisa melakukan suatu fungsi tanpa harus tahu bagaimana fungsi tersebut tuh sebenarnya berjalan. Intinya tahu manggil, dalemannya nggak tahu, gitu ya. Atau ngomonginnya secara enaknya adalah menyembunyikan detail implementasinya secara internal. Maksudnya apa nih? Nah, kita coba lihat ya. Abstraksi, kalau kita punya contoh smartphone lagi ya. Pada saat menggunakan smartphone, kita itu memiliki beberapa tombol dan input kan. Oke, misalnya kayak di samping smartphone kita itu ada tombol home-nya, ada tombol volumenya, ada inputnya gitu kan, ada inputnya, input chargernya. Oke, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi ketika di balik layar pada saat tombol itu ditekan? Tombol home itu ditekan, kita nggak tahu dan kita tidak butuh tahu, ya kan? Di dalamnya ada sirkuitnya yang akan memberikan kapasitornya bla 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 blanya gitu kan, sehingga tombol tersebut bisa ditekan. Kita nggak perlu tahu itu. Yang kita butuh tahu, tombol home-nya ditekan, kita kembali ke halaman home. Internalnya gimana gitu kan, dalemannya apa, hardware-nya gimana, kita nggak tahu. Itu tersembunyi kan. Kita terabstraksi. Begitu. Oke, begitu juga dengan tombol volume. Ketika tombol volume ditekan kan, hardware-nya kan atau perangkat kerasnya kan pasti ada yang bekerja kan, sehingga kita tahu bahwa tombolnya itu tertekan. Kita nggak butuh tahu. Pokoknya kita butuh tahu bahwa ketika tombol volume ditekan, volumenya akan naik atau akan turun. Gitu. Begitu juga dengan pada saat kita ngecas. Kita taunya cuma kita colokin kabel gitu kan ya. Oke, baterainya naik. Kita nggak tahu dalamannya. Oh, ternyata begitu ngecas listriknya masuk, baterainya keisi bla 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 bla. Kita nggak tahu. Kita taunya cuma oh, yang terjadi seperti itu. Semuanya tersembunyi. Itu adalah abstraksi. Oke ya. Kembali lagi ya, yang akan saya jelaskan di sini hanyalah secara konsep. Kalau ingin dipelajari lebih lanjut, itu boleh ya. Boleh banget malah. Karena OOP lumayan penting sebenarnya. Oke, itu adalah abstraksi. Mulai katanya, wah kak, bosen kak teori. Ya mau nggak mau, ini harus saya jelaskan. Oke, codingnya habis sampai tadi aja. Kemudian ada yang ketiga, warisan katanya, atau inheritance. Oke, kenapa nih kita ngomongnya? Objek itu pada akhirnya berawal dari suatu kasus seperti ini. Objek itu pada akhirnya tuh sebenarnya banyak yang mirip, namun enggak sama biasanya. Oke, kelasnya banyak. Karena nanti kalau kita mulai bikin kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C, itu banyak yang mirip tuh. Tapi sebenarnya kelasnya berbeda-beda. Loh, gimana cara kita ngakalinnya kalau gitu? Maka cara ngakalinnya adalah kita menggunakan warisan, katanya, inheritance. Ya, inheritance itu adalah membuat kelas yang sebenarnya diturunkan dari kelas lainnya, sehingga disebut ada hierarki dari kelasnya. Contoh seperti ini misalnya. Sekali lagi ya, ini contoh ya, oke? Misalnya ada kelas adalah orang. Orang itu pasti punya properti namanya, pasti punya properti usianya, dan pasti punya metode untuk bertambah tuanya. Oke? Ternyata
Dari orang itu kita turunkan suatu kelas baru yang namanya adalah guru. Ya, guru itu memiliki, karena dia juga orang ya, berarti dia memiliki semua propertinya dan metodenya dari si orang itu, ya kan? Beserta dia itu punya suatu identitas baru, properti baru yang bernama NIK, ya kan? Nomor induk guru ya, NIP ya, sorry ya, salah ya, harusnya NIP. Oke, mohon maaf ya, pokoknya nomor induknya lah gitu kan, nomor induk gurunya. Saya mohon maaf ya kalau tulisnya salah di sini ya. Oke, kemudian dari guru itu pun diturunkan lagi. Jadi punya kelas-kelas yang barunya lagi, yaitu guru privat dan guru publik misalnya. Sengaja ya namanya kayak gitu ya. Guru privat itu berarti semua dari si guru dan dia juga punya muridnya. Kalau guru publik dia bergantung atau bernaung pada sekolah, berarti dia punya semua dari guru beserta dia punya properti sekolahnya. Ini guru di sekolah mana gitu maksudnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau tadi ada yang nanya, Kak, super itu maksudnya apa? Super itu maksudnya adalah kalau kita tahu guru ini adalah orang tuanya dari si guru itu adalah si orang. Oke, maka ketika kita memanggil super, oke, super itu berarti dia akan memanggil konstruktornya orang tuanya. Berarti kalau si guru kita panggil konstruktornya ada super, berarti yang akan kita panggil adalah konstruktornya si orang. Itu maksudnya. Yang tadi ada yang nanya ya. Oke, saya cuma jelasinnya seperti itu. Kembali lagi, karena saya tidak menjelaskan secara kode. Oke, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang bernama polimorfisme. Polimorfisme itu artinya bentuknya itu banyak. Oke, atau kemampuan dari satu data untuk bisa diproses lebih dari satu bentuk. Oke, ini yang tadi ditanyain ya, method overloading. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, ini tidak disupport di JavaScript. Satu fungsi bisa punya jumlah variabel yang sama, tapi punya tipe data yang berbeda, ataupun fungsinya itu berbeda. Gitu ya. Oke, dan ini tidak disupport di JavaScript. Jadi bagi yang nanya, Kak, konstruktor bisa lebih dari satu nggak? Nah, ini. Itu adalah salah satu bentuk dari polimorfisme. Oke, satu fungsi kegunaannya bisa banyak. Gitu. Bentuknya bisa banyak. Maaf. Oke, atau ada satu lagi namanya adalah method of riding. Metode dari orang tua. Oke ya, jadi kita urusannya sama warisan lagi ya. Metode dari orang tua itu ditimpa sama si anaknya. Jadi anak itu punya metode yang sama dengan orang tua. Misalnya ini tambah tua nih. Orang-orang itu punya metode namanya tambah tua. Guru karena turunan dari orang, dia juga punya metode tambah tua. Tapi ternyata metodenya tambah tuanya di guru itu berbeda dengan metodenya tambah tuanya di orang. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Seperti itu. Method of riding. Metode yang sama tapi ditimpa. Kira-kira seperti itu ya. Oke? Kalau ditimpa sama anaknya, apa di orang tuanya juga keganti? Enggak. Jadi berdiri sendiri. Metode di guru gitu ya. Oke? Metode tambah tua di guru itu akan berbeda dengan metode tambah tua di orang tua. Di orang, sorry, di kelas orang ini. Jadi berbeda. Gitu ya. Karena ditimpa jadi berbeda. Nggak jadi sama ya. Nggak jadi otomatis ngikutin gitu. Si orang tua nggak ngikutin anak gitu. Anaknya berdiri sendiri, bandel dia. Istilahnya gitu aja ya ngomongnya ya. Anaknya jadi bandel, nggak nurut sama orang tuanya. Gitu. Oke, jadi anak punya metode yang sama dengan orang tua, tapi logik di dalamnya itu berbeda. Ini konsep dari polimorfisme ya. Ada dua, method overloading dan method overriding. Oke, tapi mohon maaf, method overloading kalau kita pelajarin itu tidak disupport di JavaScript. Kira-kira seperti itu, ya. Ada lagi polimorfisme itu perbedaannya apa sama warisan? Karena ini sering dikaitkan katanya, erat banget nih gitu. Warisan itu punya keajaiban untuk berbagi properti dan metode. Ingat ya, pada saat kita menurunkan, kita mewariskan, itu kan berarti properti dan metodenya terwariskan. Salah satu cara untuk menjadi kaya dengan cepat katanya adalah dengan mendapatkan warisan. Sama, OOP juga gitu. Kaya akan properti dan metode maksudnya. Ya, oke. Kalau polimorfisme itu memberikan keajaiban untuk mengubah atau memodifikasi metode yang diberikan tersebut. Gitu. Ya.
Kalau warisan, berbagi properti dan metode dari atas. Kalau polimorfisme, mengubah atau modifikasi metode yang diberikan tersebut. Intinya seperti itu. Ya, itu adalah 4 pilar dari OOP secara sangat singkat sekali. Oke, dan materinya habis. Begitu. Ya. Lalu untuk metode overloading itu untuk apa, Kak? Katanya. Metode overloading, oke. Satu fungsi punya jumlah variabel yang sama, oke, tapi bisa punya tipe data yang berbeda. Ya tergantung. Kalau misalnya sekarang saya butuh nih konstruktornya, misalnya sekali lagi ya, konstruktornya saya butuh tipe datanya itu ternyata cuma satu string gitu kan. Kembali lagi ya, karena di JavaScript nggak ada kan. Oke, misalnya cuma terima string, sekarang terimanya boolean doang gitu. Oke, dan logiknya pun berbeda. Ketika dia terima string ya yang akan diproses apa, ketika dia terima boolean yang akan diproses ya apa. Itu bisa kalau di bahasa lain. Mungkin yang pernah pakai bahasa Java ya atau bahasa yang lain-lain akan mengerti maksudnya dari omongan itu. Cuman karena di JavaScript tidak disupport, jadi nggak ada ya cara-cara itu. Begitu. Coba-coba. Ya, begitulah ya. Mas Satya mungkin mengerti berarti perasaannya ya ketika menggunakan Java yang seperti itu. Yang sangat kental dengan OOP. Itu sih. Oke, sekali lagi saya mohon maaf karena saya menjelaskannya kulitnya aja ya, begitu ya maksudnya. Oke. Kalau saya ekspor 3 kelas, apakah dengan mengimport satu kelas berarti variabel itu merujuk kepada ketiganya? Mengimport satu variabel berarti merujuk kepada ketiganya. Tergantung cara situ ekspornya. Kalau pakai cara objek yang tadi berarti yes, merujuk kepada ketiganya. Jadi hati-hati harus pakai dot 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 lagi nanti. Ya. Kemudian Kak, apa prinsip solid itu penting? Sekali lagi, kalau ngomongin OP penting. Kalau enggak gitu ya. Oke? Tergantung kebutuhan. Saya ngomong gitu aja, ya. Metode yang sama itu maksudnya nama metodenya atau logiknya. Nama metodenya yang sama, bukan logiknya ya. Kalau logik dalamannya ya bisa beda-beda jadinya. Nama metodenya. Oke? Kak, apakah kelas bisa dimasukkan ke dalam variabel untuk dipanggil diimport nanti? Nah ya iya, tadi kan kita udah nyoba seperti itu. Kelas ini kan sudah menjadi suatu variabel. Jadi kita tinggal import aja kan, modul export nama kelasnya. Begitu. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya maksudnya ya. Sip. Baik, kalau seperti itu berarti hari ini kita ngepas nih sampai jam 8.32, 33. Mungkin dikit lagi lah, 2 menit lagi. Oke, katanya waktunya tantangan. Waduh, tantangan OOP itu seperti apa gitu ya. Oke, dan untuk hari ini tantangannya adalah tidak ada. Oke. Jadi hari ini untuk tantangan itu tidak ada. Serius. Oke. Tapi sebagai gantinya saya mohon untuk kalian untuk membaca sedikit. Nanti akan saya berikan satu bacaan tentang DOM. Dokumen Object Model. Oke. Kenapa seperti itu? Karena itu penting sebelum atau menjembatani kita sebelum masuk ke React-nya nanti. Kita udah mulai masuk React di hari Jumat ya. Kalau misalnya materinya tidak diganti. Oke, saya ngomong duluan ya. Kalau misalnya materinya belum berganti atau tidak dimundurkan, maka React itu akan kita mulai di hari Jumat nanti. Oke. Tapi saya harus ngomong dulu, pada saat masuk ke pembelajaran React, ya, itu durasinya akan berubah. Oke, durasinya akan berubah. Bertambah, betul. Ya, mengingat kita bablas dulu kan, apalagi masuk React gitu. Betul. Jadi pada saat masuk ke React, berarti nanti hari Jumat ya, atau hari Senin, saya belum tahu ya nanti detailnya gimana, itu akan berubah menjadi 2 jam 15 menit per pembelajaran. Begitu. Oke? Jadi seperti itu ya. Kalau masih ada yang bilang kurang, saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. 2 jam itu udah lumayan banget loh, gitu kan maksudnya. Ya, jadi per pertemuan kita per pembelajaran React nanti akan menjadi 2 jam 15 menit. Begitu. Ya, siapin minumannya lebih banyak, siapin esnya lebih banyak buat kepala gitu ya. Karena masuk React akan mulai pusing.
Oke, saya ngomong, pada saat masuk React, nanti saya akan mulai ngegas. Jadi tolong persiapkan ini ya, apa makanannya, cemilannya, dan kawan-kawannya. Begitu. Oke? Jadi nanti mulai hari Jumat itu akan mulai digas. Jadi tolong hati-hati siapkan persiapannya dengan baik-baik. Semoga jangan sampai kebakaran nantinya. Begitu. Ya. Untuk DOM nanti saya akan berikan di Google Classroom ya. Jadi nanti tolong di-refer ke situ aja untuk bacaannya. Oke? Kira-kira seperti itu. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah habis. Ya, tetap 15 menit ya udahlah nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita bertemu lagi besok ya. Nanti bacaan ntar malam tentang DOM itu ya harus dibaca karena mengingat besok kita akan masuk tentang DOM-nya lagi. Begitu. Oke, DOM besok akan sedikit berat, sedikit berbeda dari yang biasanya. Kita mulai tidak bertemu dengan hitam putih. Oke ya, ngomong duluan nih bocoran buat besok. Kita mulai tidak bertemu dengan hitam putih lagi. Oke, tapi sebagai gantinya ya ada yang harus dipelajari nantinya. Gitu. Ya. Oke, kalau begitu kita stop sharing dulu. Dan berarti untuk pertemuan malam ini kita sudah selesai. Terima kasih semuanya. Saya stop recordingnya dan berarti kita sudah boleh bubar. Terima kasih semuanya. Selamat malam.